Halo, selamat pagi. Nama saya Laksamana Raja Taulut. Saya berasal dari Semak Pradita Dirgantara dan saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Saya membuat desain seperti ini untuk mempresentasikan Indonesia Shellfish. Jadi di sini saya memperlihatkan pengertian dari shellfish dari website Wikipedia dan saya menjelaskan tentang cara melekatkan shellfish di sini. Dan di sini menjelaskan tentang Permen KP nomor 1 tahun 2021. Ini untuk bagian sini kaitannya dengan CITES. Dan jika untuk melaporkan, jika ada untuk pelaporan menemukan pari gergaji, bisa mengunjungi website Shellfish ID atau kontak di nomor ini. Jadi, dan tidak lupa menambahkan logonya. Jadi seperti itu ya, Pak. Ya, sudah tidak ada lagi yang ingin ditambahkan. Baik, kalau seperti itu, sekarang dua juri yang akan memberikan komentarnya ada Mas Adib dan juga Kak Diki. Yang pertama, boleh Mas Adib terlebih dahulu. Kepada Mas Adib, dipersilahkan. Ya, halo Raja ya, Raja. Raja masih SMA juga ya? Iya, saya dipanggil Tolut, Pak. Oh. Tolut, oke. Tolut, kelas 3 juga 11? Kelas 10, Pak. Oh, kelas 10. Ini pakai apa bikinnya nih? MS Word ya? Pakai Photoshop, Pak. Oh, Photoshop, oke ya. Tidak ada masalah sih. Desain hanya sekedar tipografi ataupun pakai gambar, nggak ada masalah. Tetapi desainmu ini untuk digolongkan menjadi tipografi yang bagus masih kurang jauh ya, masih kurang jauh ya. Komposisi teksnya ya jauh lah. Kamu masih bisa olah sebetulnya. Teks itu tidak melulu akan berdiri sebagai teks kalau diolah dengan baik. Dia juga bisa jadi simbol atau jadi apa? Jadi bahkan jadi gambar ya. Saya tadi banyak lihat teman-teman juga banyak yang pakai copy itu teks ya, copy itu teks bahasa Inggris nih. Saya nggak ngerti apakah semua audiens ngerti bahasa Inggris, nelayan ngerti bahasa Inggris atau gimana, nggak paham ya. Tapi tak pikir pada umumnya kok enggak ya. Jadi memang lebih bagus pakai bahasa mereka lah, apa yang mereka ngerti. Kemudian ini ya diimprove lah ya dari desainnya, kemudian dari strukturnya ya. Strukturnya masih plain flat atau tidak ada preferensi mana gambar utama, kemudian mana aduh kok hilang gambarnya? Tadi wifi saya wifi-nya ini putus. Iya. Iya ya. Pada prinsipnya itulah, kamu harus olah lagi tuh tipografinya kalau memang pakai teks dengan yang lebih baik lah ya. Yep. Kemudian pendekatan cara ngomongnya juga pakai bahasa mereka, tak pikir lebih bagus ya. Itu aja sih. Baik, terima kasih banyak Mas Adib masukannya. Semoga bermanfaat ya bagi Tolut ya. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada Kak Diki untuk memberikan feedback. Oke, halo, selamat pagi Tolut. Pagi, Kak. Oke, Tolut bisa kasih lihat satu lagi desain yang untuk banner resolusi, maksudnya rasio 3:2. Saya nggak buat yang itu, Kak. Habis waktu. Oh, habis waktu. Baik. Oke. Untuk yang versi bahasa Indonesia ada Tolut? Ada. Oh, ada bahasa Indonesianya. Oke, tak pikir nggak ada. Jadi emang ada dua versi Mas Adib. Ada versi Indonesia dan versi bahasa Inggris. Tolong tampilin nanti tuh semua peserta tuh biar nggak bingung, biar ngerti. Oke, saya ini Tolut ya ngomentarin cara penulisan kamu untuk yang tinggal kopas di Wikipedia. Jadi sebelum kita buat poster itu emang harus riset dulu Tolut.
dan nama Latin Princess Microdon itu udah nggak dipakai sekarang gitu. Jadi itu dari tahun 2017 itu udah nggak dipakai setahu saya gitu. Jadi udah pakai nama-nama seperti Princess-nya apa gitu. Kalau untuk umum biasanya tulis Princess SP gitu dulu. Nah, untuk secara keseluruhan emang seperti yang dikata Mas Adit masih kayak flat gitu Tulut. Jadi untuk ukuran poster yang akan ditempel di tempat umum kayak kurang menarik perhatian gitu. Coba kalau kamu sendiri misal jalan ke tempat umum, ke tempat pasar, lalu menemukan poster kamu sendiri di jalan gitu, apakah kamu tertarik dengan desain seperti ini Tulut? Jadi kira-kira kalau kamu sendiri nih, kamu seorang orang awam juga misal jalan-jalan ke pasar atau ke tempat pelelangan ikan, ternyata kamu nemu poster kamu ini di jalan gitu, di tempat lorong-lorong tempat pelelangan ikan atau pasar ikan. Nah, kira-kira kamu sendiri tertarik nggak terhadap desain kamu sendiri yang bakal dilihat orang gitu? Iya Kak, saya kurang visualisasinya. Jadi karena emang pari gergaji ini kan emang jarang banget orang yang tahu. Bahkan mungkin di angkatan kamu paling juga beberapa orang yang tahu gitu loh ya. Jadi perlu sekali kita tampilin visual gitu, visual pari gergaji. Apalagi target market kita yaitu anak-anak usia kamu sekarang sama orang-orang nelayan. Bahkan nelayan pun kadang ada yang nggak tahu nih kalau hewan itu eksis di Indonesia gitu, ada di Indonesia. Jadi emang penting banget adanya visualisasi dari si hewan pari gergaji ini. Lalu tadi juga Tolut lupa nyantumin satu logo ya? Tolut lupa cantumin satu logo kayaknya. Iya. Ada 3 logo. Ya, jadi itu juga poin penting Tolut. Jadi karena kamu kurang nyantumin logo satu itu, jadi ada poin yang harus kamu ganti gitu. Jadi emang harus nyesuaiin dengan desain brief juga Tolut, seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu Tolut pakai Photoshop ya? Iya. Untuk Photoshop di poster yang A3 itu color modenya kamu pakai apa? CMYK atau RGB? RGB Kak. Ya, jadi mungkin untuk Tolut juga ke depan. Jadi kalau untuk tujuan poster cetak itu nanti color modenya itu bisa pakai CMYK ya Tolut ya. Kalau untuk bahan-bahan digital itu baru pakai RGB nggak masalah. Oke, sekian dari saya Kak. Thanks Tolut. Makasih Kak. Terima kasih banyak Kak Diki atas masukannya. Semoga bermanfaat ya bagi Tolut ya. Semangat terus.